Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini meneruskan yang kemarin yang saya baca datang kemarin. Jadi ini tinggal dilanjutkan. Wa amma rubu'ul mujiyat fadru fi kullu khalqin kullu khuluqin mahmudin wa khusrah marhubin. Walakin yatamayyazu hadzal kitab an bi khamsati umurin al-awwal haddu ma aqaduhu wa kasbu ma ajmaluhu atani tabdibu ma baddaduhu wa nadmu ma farraquhu atali ijaz ma awwaluhu wa tabdu ma qarraruhu ar-rabi'atu ma karraruhu wa ithbatu ma harramuhu al-khamisu yang kelima. Bagi kamu-kamu yang ketinggalan, caranya mengikuti di Facebook. Sudah tua itu sudah. Kalau kamu masih muda, nyamuk itu umurnya masih muda. Nyamuk itu umurnya kok 2 bulan itu seperti manusia umurnya sudah 30 tahun. Kalau dapat 2 hari sudah tua rentah. Kalau khamisu yang kelima tahqiqu umurin, membenarkan beberapa perkara. Gomidotin yang ragu, itasot yang salah, alal abhami pada beberapa pemahaman. Lam yata'arrad yang tidak disinggung laha pada umur fil kutubi di beberapa kitab aslan sama sekali. Jadi Imam Ghazali ini membuat karya tulis ini meneliti dari karya-karya tulis ulama-ulama terdahulu. Setelah diteliti semua, beberapa kelemahan-kelemahan kitab-kitab terdahulu, kemudian beliau menyempurnakan, meringkas pada keterangan-keterangan yang terlalu panjang, menjelaskan sedetil-detilnya pada keterangan-keterangan yang terlalu mengglobal, dan beliau mentahqiqan beberapa perkara yang sulit pemahamannya, yang samar pemahamannya, yang tidak disinggung sama sekali para musonif yang terdahulu. Idil kullu, karena semuanya, wa in tawaradu, walaupun menempuh ala manhajin pada jalan wahidin yang satu,
fala mustankira, maka tidak dapat dibantah. Ayyatafarroda, hendak menyendiri, kullu wahidin, setiap salah satu, minasalikina, dari beberapa orang-orang yang berjalan menuju Allah. Ini kamu itu harus berlatih makna-makna kosakata seperti ini. Kalau kamu tidak berlatih sejak dini, kamu tidak bisa ini. Makanya ini nanti itu rencana saya, Ihya Ulumuddin lagi kotongan. Jadi untuk season berikutnya yang ini urutan kita kan gitu itu. Urutan kita kan Safina, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Ihya Ulumuddin, Al-Fiqhu alal Madhabil Arba'ah. Jadi berlatih ini. Ini yang asli ngajinya cak gede-gede. Makanya ngajinya tak taruh di jam 12 malam ke atas. Kalau niat ngaji biar melek, kalau enggak niat ora usah. Ini bahas ilmu hakikat, ilmu mukasyafah. Kalau anak kecil biar tidur. Kalau kamu merasa orang dewasa ya melek. Rekoso Ustaz. Jangan harapkan mendapatkan pangkat derajat seseorang yang tidak mau rekoso. Kamu itu. Saya dulu pas mondok, umur saya 15 tahun. Kalau belajar itu nyampe jam 2, jam 3. Temanku itu nyampe irine pol. Hasun, papan tulis gue dia. Mukharrar calon kiai. Tak buatin, saya kira genah. Jujurnya jadi kiai tenan. Jadi kiai. Jarang banget loh. Ada kiai ya. Yang belajar tidak cuma santri, tapi kiai-kiai berdatangan. Kiai berdatangan. Ini Ramadan nanti kiai-kiai banyak yang kesini ngaji. Jarang banget loh. Ini tuh lagi nang usaha lugat nih. Belum ngaji sing jelimet-jelimet nih usul fikih. Kok ijazah fikih ngono-ngono. Nanti kalau sudah tak jering sing moro ning kene jenggoten-jenggoten kabeh. Kamu harus berlatih mulai sekarang. Harus rekoso. Dengerin ini. Kamu itu jangan mengandalkan apa itu silsilah orang tua kamu, kiai, kakek kamu, ngopo. Anggap saja kita orang itu anaknya mak lampir wis. Anaknya ini pelet wis. Atau mungkin anaknya Nyi Roro Kidul. Gak usah gitu lah. Awali keturunan kita ini menjadi sosok seorang lelaki, sosok seorang perempuan yang mampu mendobrak menjadi sosok calon ayah dan calon ibu, calon abi dan umi, yang anak-anak kita, cucu-cucu kita akan bangga dengan kita. Kamu itu. Anggap saja kita ini orang atau enggak keturunan siapa-siapa. Gak usah disombongkan. Bitambihi, dengan menjelaskan, li amrin, pada perkara, yakhusuhu, yakhusu, yang mengkhususkan, hu, pada amrin. Yakhusu, yang mengkhususkan, hu, pada amrin. Wa yufalu, dan dilupakan, anhu, pada amrin.
rufaqauhu beberapa temannya. Aula yuhfalu atau tidak dilupakan. Anitambihi dari menjelaskan. Walakin yashu dan tetapi lupa. An irodihi dari menjelaskan amru fil kutubi di beberapa kitab. Aula yashu atau tidak lupa. Walakin yusarrifuhu akan tetapi berpaling hu pada al-amru hu pada amrin an kasfil ghidai dari membuka tutup anhu darinya sorifun yang memaling sorifun yang memalingkan di Ihya ini nanti ada beberapa keterangan-keterangan yang belum pernah disinggung oleh para ulama-ulama terdahulu. Kalau ada ulama yang mengatakan semacam ini, kamu jangan nuduh sombong Imam Ghazali sombong sampeyan ora kenal. Sama saja karya tulis saya itu loh, saya ngomong gini ya Pak. Kita butuh haroti, kita dijawab lewat Jurumiyah tidak bisa, lewat Imriti tidak bisa, lewat Alfiyah tidak bisa, tapi lewat Arba'in saya bisa. Kita butuh haroti, kita kalimah isim sebab butuh. Ngono kuwi ora kok terus boleh Ustaz Muharrar oleh sombong. Kamu sedikit-sedikit gitu sombong, sedikit-sedikit sombong. Saya sering menyanjung istri saya. Istriku itu salihahnya melebihi dengan salihahnya para wanita-wanita itu. Diantaranya adalah istriku tidak pernah minta uang sama aku. Yang tidak pernah terjadi di istri-istri yang lain. Ini orang kata ele sombong, Ustaz ele sombong ini. Angger ngono lek sombong. Kowe kira genah, tenan ora? Kok tenan ora? Iya tenan. Mosok Ustaz, lho kok mosok iki lho. Kalau kau enggak percaya. Lelah dadaku ya mati aku. Tanya ke istriku sendiri kalau enggak percaya. Kenapa kok bisa seperti itu Ustaz? Sepanjang sejarah nikah saya tidak pernah pegang uang. Kalau saya bawa uang, maka bawa uang saya dari hasil mengemis saya ke istri saya. Karena istri saya yang bawa uang saya. Maka dari itu saya berhak untuk ngambil uang saya. Karena saya adalah saya. Saya ini punya uang. Masya Allah. Ini bejan-bejan ini. Ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Bejan-bejan. Walau silap biasanya retau ngaji, melu ngaji. Neng. Bejan-bejan. Semoga salihah, kaya raya, tidak bisa fakir selamanya. Semoga yang dapat uang saya kelak suaminya ganteng. Mosok suami cantik.
Nak entek berarti gak rezekimu kan. Pak Jeli. Luar biasa. Turah kok. Sini Gus, sini Gus. Sini, sini. Dorong apa? Jangan nabrak. Jangan nabrak. Dapat semua, dapat semua, dapat semua. Semuanya ditolak. Yang mau nerima uang saya istrinya cantik, kaya raya, tidak bisa fakir selamanya. Tidak bisa fakir selamanya. Yang jadu kok turah kok. Tujuan saya toh nanti kalau kamu punya santri itu, kalau ngaji mbek ngedum duit. Kedume aja sithik 100.000. Ini kalau ini tak buat wiridan itu, setiap malam saya titip uang. Setiap ngaji ya saya titip uang. Jadi kalau ada santri nggak dikirimi orang tua toh, nggak bermasalah. Tur. Nanti wali santri biar tahu kalau anaknya setiap hari dapat uang. Kalau dapat uang, jadi wali santri nggak perlu ngirimi lagi. Lah anakku wis entuk duit. Insya Allah besok setelah Jumatan ada bagian uang lagi. Walakin yazu an iradihi fil kutubi aw la yazu walakin yusarrifuhu an kasfil ghita an husarif fahadihi maka ini lima khawasu hadal kitabi, kekhususan inilah kitab, ma'a kaunihi, serta adanya hadal kitab, hawian mengandung lima jami'i hadhil ulumi, pada beberapa kumpulan inilah beberapa ilmu. Inilah beberapa ilmu. Dibuat makna perkata sekalian. Se-Indonesia Raya ini toh belum ada pondok satupun punya makna perkata berbahasa Indonesia. Kalau tarjamah ada, tapi kalau makna perkata belum ada. Itu kalau mau kumpulin terus mau cetak, itu kamu jual tuh, nanti mau 500.000 payu itu. 500.000, tapi kitabnya jumlahnya 8 juz. Coba atau kalau nggak percaya, aku ada 8 juz tenan. Wa innama hamala, dan sesungguhnya
Wa innama hamala dan sesungguhnya membawaku. Wa innama hamalani dan sesungguhnya membawaku ala taksisi hadal kitabi atas dasar ini kitab ala arba'ati arba'in pada 1/4 pada 1/4 amroni 2 perkara. Sesungguhnya yang mendasar pada karya tulisku Ihya Ulumuddin ini terletak pada 2 perkara. Yang pertama, ahaduhuma salah satu keduanya. Ahaduhuma salah satu keduanya. Wa huwa yaitu wa huwa ahaduhuma al-ba'itsu yang dorong al-asliyu yang asli. Pendorong asli dari karya tulis ini anna hada tartiba sesungguhnya ini mengurutkan fit tahqiqi dalam membenarkan wa tafhimi dan memahamkan kaddaruri seperti daruri. Daruri itu artinya seperti orang bisa ngomong itu kan daruri. Daruri itu hukum alam, darurat. Mau tidak mau tetap orang bisa ngomong gitu. Seperti orangnya bisu. Kan beda atau dengan hewan yang lain. Mau tidak mau orang kalau makan pasti di mulut, namanya daruri. Li'annal ilma karena sesungguhnya ilmu. Alladhi yang yatawajjahu yang menuju bihi dengan ilmu ilal akhirati pada akhirat. Yan qasimu terbagi ila ilmil muamalati pada ilmul muamalah wa ila ilmil muamalati pada ilmu muamalah wa ilmil mukasyafati dan ilmu mukasyafah. Rasulullah mengatakan tolabul ilmi menuntut ilmu farido atau mungkin di hadis lain utlubul ilma carilah ilmu atau ada sebuah kata-kata man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi. Ilmu yang ada di kata-kata tolabul ilmi atau man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi, kata-kata ilmu itu satu loh barangnya ini. Yaitu al-ilmu bima'rifatillah, ilmu yang menjadikan kita semakin kenal kepada Allah, bukan ilmu yang menjadikan kita semakin jauh dengan Allah. Masa ilmu ngono. Kadang-kadang ada wisuda apa coba? Wisuda sanawi, wisuda aliyah, wisuda sanawi di aliyah. Santri-santrinya joget, lagunya lagu India, kadang-kadang pakai lagu rock, kadang-kadang pakai musik-musik yang ada di tempat diskotik. Dengan memamerkan jogetan-jogetan mereka di depan wali santri, ngono kok sanawi, ngono kok aliyah. Naudzubillah. Dengan memamerkan perempuan-perempuan, dipamerkan di depan mereka. Kadang-kadang ada wisuda kaya ngono. Wedhaane nyampe kaya barongsai. Naudzubillah. Bagaimana kalau perempuan memamerkan bedak-bedak mereka dipamerkan kepada kaum lelaki untuk menarik sahabatnya, hukumnya haram toh.
Bagaimana itu bisa menarik untuk kembali kepada Allah, untuk makrifat kepada Allah. Apalagi kadang-kadang sekolah. Saya ini bukan jelek-jelekin sekolah, enggak. Ya pondok juga. Mosok ada pramukanan, lelaki perempuan campur aduk. Dengan seorang pembina yang ada di tengah mereka. Padahal aliyah. Seorang pembina. Aku bisa cerita ini sebab dulu pernah jadi pembina pramuka malah. Naudzubillah. Jadi lelaki perempuan ini dicampur, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Terus melantunkan lagu yang jadikan lupa kepada Allah. Buah apa? Buah apa? Buah yang bisa terbang. buah yang bisa terbang. Bapak sekarang sampingnya ngomong, sekarang buah manggis, manggis apa sekarang gitu coba. Yang sampai gitu. Akibatnya naudzubillah. Antar temen jatuh cinta. Gara-gara apa coba? Lagi mana coba? Sudah aliyah loh. Sudah umur balik loh. Sudah ada rasa cinta. Cinta yang tidak diarahkan kepada Allah. Pasti cintanya akan belasak-belasak. Pada akhirnya cinta dengan harta, cinta dengan pangkat derajat, cinta dengan seorang wanita, cinta dengan seorang lelaki, yang semuanya itu akan menjauhkan diri kita kepada Allah. Padahal hidup kita ini toh yang ngasih toh kosdunya itu kosdu akhirat loh. Tujuannya itu ke akhirat. Seumpamanya mereka ini yang dituju ke akhirat, aku yakin. Gua tuh masalah duit. Naudzubillah tenan. Kemarin itu ada orang WA ke saya. Kiai tolong Kiai, semoga beliau tidak nonton video ini. Amin. Anak saya di pondok dikejar-kejar iuran terus Kiai. Kemudian saya bilang gini, coba iurannya berapa tak Bu? Padahal biro coba, sehari biro coba 3.000. Nanti mau bayar seharian 3.000. Nah, aku tak dumi duit sewengi selesai ya. Nah, 3.000 didumane mau ono sing 10.000 kok. Lah 10.000 udah iso dibuat untuk bayar sehari ini. Sehari ini. Syariah apa? Syariah berapa? 3 bulan. Ambek iso gawe tuku jajan es teh. Es teh sing 1000 gitu tuku jajan es teh entuk plastik ketok. Bu akhirnya. Maksud saya itu mbok yo. Orang itu punya anak itu berani modal. Punya anak enggak pernah modal. Adapun santri-santri ini tuh, kenapa santri-santri yang mubarok itu tidak saya bebani dan tidak saya gencet. Dan apabila ada yang telat iuran nggak pernah saya oyak-oyak. Jawabannya cuma satu. Yang mondok di Al-Mubarok, yang perempuan calon menantu saya, akan kudapatkan anak lelaki saya. Dan yang lelaki akan mendapatkan anak perempuan saya. Lah nek sing ngaji mantune dhewe coba. Coba apa ora boyong tak gawani mobil siji-siji. Saya itu meneng-meneng apa? Kok meneng-meneng ya, rame-rame. Saya itu pengen beli tanah di daerah santri masing-masing. Jadi kalau ada yang di Sumedang akan beli tanah di Sumedang. Kalau di Bandung, Bandung. Kalau di Bogor, tanah di Bogor. Kalau di Papua, beli tanah di Papua. Sejumlah santri. Lalu pengen membuat pondok pesantren bersaing dengan Indomaret dan Alfamaret.
Mosok kalah sama siapa itu yang punya Indomaret Alfamart siapa namanya? Siapa namanya? Wah, ya. Pengen ya. Saya pengen mengalahkan Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Caranya memanfaatkan ini. Makanya saya mau perbuahnya anak saya kan biar yang perempuan biar kamu nikahi. Masa anak saya dinikah sama gus-gus yang lain. Sama apa? Sama anaknya kiai-kiai yang lain. Saya tidak tahu karakter mereka. Belum tentu dia ngalim. Dan belum tentu dia solih. Kalau nanti saya sendiri kan saya paham. Kalau Cak Putri sendiri kan paham. Ranoi nonoi, santai noi, tak entuk ke Husen. Husen umur selawe, nonoi umur 75. Tunggu. Jadi ilmu yang ada di Ihya Ulumuddin ini ada dua ilmu, yaitu ilmu yang dalam rangka untuk menuju ke akhirat itu ada dua, ada kalanya ilmu muamalah, ada kalanya ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah ini di sini diterangkan ya. Wa'ani dan saya menjelaskan wa'ani dan aku mengartikan wa'ani dan aku mengartikan bi ilmil mukasyafati dengan ilmu mukasyafah ma sesuatu yutlabu yang dicari minhu dari sesuatu kasful ma'lumi mengetahui sesuatu yang sudah diketahui fakot saja ilmu mukasyafah di sini ini yang diterangkan itu cuman mengetahui sesuatu yang sudah diketahui saja. Seperti contoh, kita memperbaiki ketakwaan kita, halal haram kita perbaiki, jujur, tidak pernah khianat, tidak pernah ghibah dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil ketakwaan yang tahqiq, Allah Subhanahu wa taala buka mata hati kita. Lalu setelah terbuka mata hati kita, kamu akan diberi keistimewaan oleh Allah ru'ya sholihah, mimpi yang indah. Mimpi yang indah itu bukan mimpi ketemu sama doi, kamu irang genah. Mimpi yang indah itu mimpi kamu selalu benar. Kamu mimpi temanmu datang. Bangun-bangun, siang-siang temanmu datang sungguhan. Kamu mimpi ada teman kamu kecelakaan. Dilalah, di siang hari ada teman kamu kecelakaan. Itu namanya ru'ya sholihah. Untuk mengetahui si fulan ini adalah mukmin yang benar-benar mukmin atau tidak. Caranya lihat mimpinya. Dengerin itu. Kalau mimpi kamu sering bohong, pertanda keimanan kamu masih zong, masih bohong. Kenapa saya nggak berani pakai imamah? Di antaranya itu. Kita ini masih layamutu wala yahya. Berlatih. Jadi kita orang ini tuh, kamu itu rasa gaya. Coba teliti mimpi kamu dulu. Mau mimpi kamu sering bohong. Mimpi dapat uang banyak, ngerti-ngerti, tangi-tangi.
digugah wong narik utang. Narik utang. Kamu mimpi selalu bohong. Wayah poso Ramadan mimpi makan, bangun-bangun wetenge ngeleh. Ini orang biasanya, pokoknya kalau ada orang mimpinya selalu salah, berarti munafik. Berteduh di dalam hati kita. Kemunafikan kita berteduh di dalam hati kita. Setidaknya kamu nggak pernah mimpi pertama kali gitu. Orang-orang itu kalau baik pertama kali itu nggak pernah mimpi dulu. Jadi kalau tidur pokoknya tidur ngerti-ngerti subuh gitu. Pertama kali gitu. Nanti pada akhirnya kamu akan mimpimu persis kenyataan. Kalau sudah seperti ini, nanti kamu akan mimpi di saat kamu melek. Kamu melek seperti ini, kamu mimpi. Bahkan mimpi kamu benar-benar terjadi. Nanti kalau kamu sudah bisa seperti ini, maka kamu akan mendapatkan ilmu mukasyafah. Kamu bisa mengetahui sesuatu yang bahkan kamu bisa mengetahui, oh ini ahli neraka, ini ahli surga, oh ini orang baik, ini orang jelek, oh orang ini pernah ngelakuin zina, ini enggak, kalau ini bisa ngerti. Itu ilmu-ilmu mukasyafah. Kalau ada orang yang diberi ilmu mukasyafah sama Allah, tutup, jangan dipamerkan. Jangan dipamerkan, udah diam aja. Walaupun kamu melihat teman kamu ini min ahli nar itu, nggak usah diomongkan. Kamu ahli neraka, gitu. Jangan ngomong gitu. Ada beberapa orang, dengerin, saking kasefnya mata hatinya, nyampe, hidungnya bisa mencium. Ini latihannya ini tuh. Kamu bisa membedakan antara teman kamu yang lewat. Jadi kamu merem. Jadi latihan dulu caranya. Kamu merem, ada teman kamu lewat. Kalau kamu belum bisa membedakan sama sekali, pertanda kamu itu masih munafik. Kemukminanmu belum beres. Kalau benar-benar sampai ini momen yang benar-benar hakiki itu ngerti itu. Oh ini baunya Vira. Oh ini baunya Vera. Oh ini baunya Nonoy, ini baunya Aska, ini baunya Sopir, ngerti itu. Kamu cerdas ki mampu, mampu tembelek lencong, cerdas. Kalau bau-bau yang nggak enak cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasef sama Allah. Nyampe Rasulullah mendengar suara sandalnya Bilal ada di surga. Mendengar suara sandalnya Bilal di surga. Kowe dengare ngayam berkokok. Kita termasuk hebat wi, dungu ayam berkokok, leng kowe iki tangi-tangi srengenge wis dhuwur. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat kedatangan sahabat yang lain. Kedatangan orang tamu. Sahabatnya bilang gini, saya melihat wajahmu yang barusan saja melihat perempuan. Jadi wajahnya melihat perempuan itu kelihatan. Jadi kalau kita ini benar-benar mukmin, maka mimpi kita akan benar cespleng. Kamu akan diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala di mata kamu, di hidung kamu, di telinga kamu, di panca indera kamu, bahkan walaupun kamu tidur kamu ngerti. Ada apa-apa atau ngerti kamu? Ini ada kabar apa itu ngerti semua. Makanya pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani wiridan, di pertengahan wiridan
Beliau ngambil sandalnya, lalu sandalnya dilempar. Cus. Di saat itu bertepatan ada seseorang yang sedang untan-untan. Jadi apa itu bawa barang-barang dagangan di pertengahan mereka jalan dicegat sama sekawanan perampok. Ada perampok datang. Lalu perampok itu mengacungkan pedang untuk membunuh orang ini. Beliau berdoa, orang ini berdoa, ya Allah ya Rabb, bibarakati Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga Allah menyelamatkanku dengan wasilahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung seketika, saat itu juga ada sandal melempar kena kepalanya perampok, mati dia. Mati dia. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani di rumah wiridan, nyekel sandal, langsung cung, meledak dia. Paham Kang? Dengerin kamu itu, makrifatin roh cowok. Makrifate kowe naro wong wedok joget-joget ning gone HP naudzubillah. Makane ora kaseblas. Ngerti gambar porno, ngerti film porno, makane mripatmu itu naudzubillah. Kalangan-kalangan tertentu, dengerin, kalangan-kalangan tertentu. Saya nggak akan menceritakan kasaf saya, nggak perlu. Karena kasaf itu bagian daripada sesuatu yang harus dirahasiakan. Kalangan-kalangan tertentu itu kumpul sama orang tuh nggak mau. Kenapa nggak mau juga? Ada beberapa orang yang ahli maksiat, baunya busuk. Jadi saking banyaknya maksiat, sering kalau sholat undur-undur nyampe keluar waktunya. Dia sering ghibah, dia sering melihat gambar-gambar porno di HP, melihat film-film porno di HP. Pada akhirnya mengakibatkan organ tubuhnya berbau busuk. Pada akhirnya orang-orang semacam ini tuh nggak mau kumpul. Seumpamanya dia kumpul itu benar-benar menahan bau yang menyengat. Dengerin ini. Kamu itu payah. Ini akan terjadi tapi bila mana teman itu hati-hati. Itu sampean orang kenal. Nanti kalau kamu hati-hati halal haram toh, dan kamu jamaahnya sungguh-sungguh taat sama guru, ibadahnya sungguh-sungguh. Kalau masih jadi santri, ibadah yang paling tepat, yang paling luar biasa ya ngaji. Seumpamanya wiridan itu adalah yang paling luar biasa. Mesti santri tau wis tak kumpulkan. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Suke duit, suke duit, suke bondong. Wiridan ini. Bisa umpamanya. Wong saya dulu juga di waktu mondok juga sering wiridan. Saya itu juga ahli wirid saya. Dalam keilmuan saya yang paling luar biasa, belajar dari bangun tidur nyampe mapan tidur, belajar terus. Ini torikoh yang harus dilakukan oleh santri yang luar biasa, yang tiada bandingnya. Kita ini toh melihat ilmu sebentar saja, satu kata saja, didu sama 1000 rakaat sholat itu toh pahalanya menang ilmu. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang alim ilmu agama, sebagaimana kemuliaan Rasulullah dibandingkan dengan orang yang paling jelek di antara kamu. Yang paling hina di antara kamu. Orang yang paling rendah di antara kamu. Ala adnakum. Fadlul alim alal abid. Kal qamari. Apa itu? Kal qamari ala sairil kawakib. Keutamaannya orang yang belajar sungguh-sungguh. Ada apa nih? Wis untuk duitmu. Sudah dapat uang? Belum. Dan untuk titipan duitmu. Baru datang. Dari mana tadi? Ketiduran. Gelem mama. Nama tawain nanya sirot gitu sandal.
Bahkan nanti kalau kamu sudah kasef, hati-hati halal haram, ketakwaan yang tinggi. Kamu tuh bisa mengetahui orang-orang hebat yang terselinap di tubuh manusia. Jadi di antara kita ini tuh ada sperma yang dahsyat. Ada orang yang luar biasa. Kenapa kita harus memuliakan antara satu dan yang lain? Karena yang terletak pada diri manusia itu ada kehebatan yang tidak bisa dideteksi. Kadang-kadang mungkin di antara kamu ini ada yang punya sperma keturunan yang ke-17, keturunan yang ke-37, keturunan yang ke-574. Ada orang hebat. Itu toh orang-orang kasef mampu meneliti saat ini. Makanya pernah suatu ketika ada seorang kiai, itu beat, minta beat kepada jabang bayi yang belum diproses oleh Allah di tubuh manusia. Bahkan zaman dulu itu ada orang menasihati kepada seorang kiai. Jadi ada seorang kiai ulama besar. Itu kiainya diginikan. Ini kiai nuturin sama kiai. Pak Yai, apabila panjenengan pengen menemukan orang yang hebat, maka biatlah thoriqah kepada seorang mursyid yang luar biasa. Saat ini dia masih ada di perut seorang perempuan. Itu dulu itu pernah. Banyak lah tentang itu. Bahkan pernah suatu ketika mursyid saya masih kecil. Jadi ada seorang kiai itu punya anak itu masih kecil dihormat. Santri-santrinya suruh hormat semua. Suatu ketika ada santri yang ngrunek di dalam hati, tenan pora, cilik dihormat. Suatu ketika kiainya manggil, Kang, sini Kang. Padahal orang tadi atau santri tadi toh ngrunek di dalam hati. Itu terdeteksi sama kiainya. Sini Kang. Diambilkan anaknya yang masih bayi. Coba Kang, dengerin Kang. Dengerin coba. Disuruh dengerin telinganya, disuruh natapkan di perutnya. Di dalam perutnya ada suara Allah, 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 Allah. Kaget dia. Nangis dia. Pak Yai maaf, tadi saya sudun. Paham? Tapi nak bentukmu niku itu, ning dalam hati kamu yang ada cuman anjing dan celeng. Siapa mereka? Si doi, pacar, kekasih, teruskan. Jangankan nok kasep, temblek lencong mbok direni jenang jadi. Temblek lencong lho ra mampu. Wenake temblek lencong. Makanya ada istilah, bila cinta sudah melekat, temblek lincung rasa coklat. Tai pitik rasa coklat. Gara-gara apa coba? Gara-gara hatinya tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'ani, dan aku mengartikan bi ilmil muamalati, dengan ilmu muamalah. Ma adalah sesuatu yutlabu yang dicari minhu dari ma'al kasfi serta terbuka, ma'al kasfi serta kasyaf, al-amalu melakukan bihi kelawan ma. Kalau ilmu mukasyafah itu hanya sekedar mengetahui saja. Tidak harus diamalkan. Tapi kalau ilmu muamalah, selain kita mengetahui juga harus dilakukan. Jadi semisal ilmu muamalah kan seperti contoh tata cara jual beli.
jual beli bial halal. Jangan sampai di saat kita jual beli ada perkara yang haram, adanya riba nggak boleh. Dan jual beli harus ada bai, ada mustari, ada yang jual, ada yang membeli, ada ijab, ada qabul, ada barang yang dibeli dan ada saman. Setidaknya itu ada 7 yang harus dilakukan. Ini tidak hanya sekedar diketahui saja, tapi di waktu kita transaksi harus mengamalkan. Beda dengan ilmu kasab. Kalau ilmu kasab itu di sini ini mayut labu minhu kasful ma'lum fakot. Yang penting kamu mengetahui ilmu kasab itu seperti itu. Artinya tidak harus tidak harus mengetahui iki wong ahli neraka apa ahli swarga, itu tidak harus. Ini ahli surga apa neraka itu tidak harus. Paham manu? Siapa yang namanya? Soraya. Paham Soraya? Saroya. Seumpamanya kamu dibuka mata hatimu Soraya, kamu tidak akan meninggalkan masjid sini. Pondok yang pengen kamu tuju itu saya ngerti. Saya ngerti. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi saya ngerti. Justru saya mengerti dalam mimpi saya. Itu. Paham ya? Mondok itu cari seorang kiai yang alim, yang alamah, yang fahamah, yang warok, yang zuhud, yang kasaf. Cari ulama yang tidak geragas harta benda, yang tidak gerudak-geruduk dengan pejabat, yang selesai perekonomiannya. Belajar sama seorang kiai, ekonomi bingung, jangan kamu datangi. Paham? Lah wong membahas ekonomi saja masih pusing-pusing. Makanya kalau ada santri itu mikir kiriman aja pusing, enggak usah kamu ambil ilmunya. Enggak usah diambil ilmunya. Walaupun dia alim. Apa manfaat sebuah alim? Jebu-jebu dalam hatinya ini ada selain Allah. Orang itu kalau benar-benar alim, yang ada di dalam dirinya cuma Allah. Yang ada di dirinya cuma Allah, kemudian mengikuti program-program Gusti Allah, jangan ngikuti program nafsumu. Makanya saya ini akhir-akhir ini tahu nggak mau. Kemarin itu ada saya kan ngisi pengajian dan dures itu di mana itu di Pemalang. Pak Yai kok hujan ya? Nanti kalau saya naik tahu nggak hujan. Alhamdulillah nggak hujan. Bukan karena saya mandi, ngepasi. Kemudian ngisi lagi di Telaga Kidul. Hujan lagi. Hujan Pak Yai kok hujan wihalah. Engko nek aku munggah ora udan. Lah. Kersane Allah aku munggah ora udan. Ora kok mandi. Ngapasi kodok dari Gusti Allah. Orang itu enggak usah banyak permintaan gitu. Saya doa Allahumma ahyina miskina ya Allah hidupkan kami dalam miskin. Itu hanya itu. Hanya fantasi. Sing asli enggak gitu. Dikayakan oleh Allah alhamdulillah. Difikirkan oleh Allah inna lillah. Lah kalau enggak innalillah terus kita milih siapa coba? Milihnya Firaun. Inna sesungguhnya kita lillahi milik Gusti Allah. Tapi kok nyatakin kok apa? Kan itu bagian Ustaz. Innalillah itu kan kalau kedatangan musibah. Lu pikir itu ki musibah? Percaya enggak? Pikir itu musibah. Gara-gara pikir aja sedekah. Ya kan? Semestinya tahu kamulah yang paling ahli bersedekah dengan saya. Semestinya. Tapi kenapa terbalik? Kenapa terbalik coba? Lah kenapa Ustaz? Ya takut diri kamu sendiri. Loh, yang tanyakan Ustaz. Lah ya. Jadi kalau ilmu mukasyafah, yang penting kamu tahu, tak ceritain kamu tahu. Tidak harus kamu cari. Bagaimana Ustaz supaya hati saya terbuka, lalu saya bisa melihat apa? Melihat alam kubur, yang mau alam kubur dibuka malah ra sido mangan sampean. Walah.
Loh, alam kubur dibuka, sampean radoyan makan karena kamu melihat orang disiksa, diadab, malah susah terus satu hari dua hari modar. Sampean dibuka surga, melihat bidadari cuantik cerita ya sampean ngetimba mbak ini ora sahabat blas. Kalau kamu ora sahabat blas, akibatnya sampean nikah dengan manusia itu ora gairah blas, barangmu ngetutur ngene terus. Karo bojomu ngetutur ngapret. Gara-gara apa coba? Gara-gara dibuka sama Allah melihat surga. Makanya ojo kebuka. Apa adanya itu. Jadi ilmu muka siapa itu yang penting kamu tahu, nggak usah diamalkan. Nanti kalau sudah waktunya, sudah ditempatkan oleh Allah, kalau sudah waktunya akan terjadi sendiri, nggak usah dicari. Paham ya? Ngalim ke ya, ngalim kitab dulu. Nanti kalau waktunya sudah ngalim baru ngapalin Quran. Paham ya? Ini kalau nggak kamu itu nggak ngarah, gue nggak datang ini tau nggak? Wong tadi sore saya manggil Soraya, saya tak panggil, tak nasihatin, nggak jadi aku. Kenapa nggak jadi? Nurutin nafsu. Jadi orangnya datang ke sini, tak tuturi. Bukannya saya takut ditinggalkan kamu, kamu di sini itu merugikan saya malah. Guru yang hebat itu guru yang mau menasihatin muridnya untuk dipilihkan yang terbaik gitu. Paham kan? Alah sampean. Ustaz, kapan pulangnya? Bareng wis pulang ngantuk. Dijak ngaji ngantuk. Sekali-kali nyampe subuh. Sekali-kali nyampe subuh. Wong kota 10.000 los. Kotane kan los to. Serah mikir kotane entek. Percaya enggak? Sekarang saya enggak mikir kuota saya habis. Rumah kamu terus kamu beli kuota apa? Voucher 10.000 terus aku enggak tuku ngono. Rumah kamu saya tadi beli sama istri. Bayar. Malah bayarku 100.000. Sampean piro coba? 10.000 kan? Nah, lebih murah sampean. Saya tadi kan pulang ini ngondok yang ini yang bayar voucher yang dicuri istri saya 90 enggak usah. Dia untuk kamu. Rumah sawu terus Pak Yai ini aduh pondok liya ono pariwisata Pak Yai ini gratis sing urunan santri ustaz-ustaze gratis sing ilmu barok enggak terbalik sing gratis santri ini kiai ini bayar. Seneng mana coba? Kamu kalau jadi kiai seneng digratisi apa seneng bayari? Nah gitu. Orang itu punya jiwanya itu jiwa memberi gitu loh. Kamu itu jiwa kerdil, jiwa minta. Adapun kamu menerima uang pemberian saya, jangan diniati kamu minta, tapi mengambil keramatnya guru. Paham? Sangat tuh melu keroyokan. Gue pengerti, jebul-jebul kamu menerima uang saya atau masya Allah, nggak iso fakir selamanya. Saya tadi tuh nggak nyiapin uang sama sekali. Saya ngaji ya doa, ya Allah hadirkan uang. Dilalah. Istri saya itu ngambil dari dompet, Mas. Ini ada uang. Belek. Berapa yang ini yang? 66. Jumlahnya 66. Apa kata saya? Jangan yang enggak cukup. Terus ditambah lagi. Alhamdulillah turah. Nah iso ngedum duit itu turah. Ngedum duit kurang. Ya Bang enggak? Ini tak lakoni terus menerus. Istananya Nabi Sulaiman dipindah Allah di Al-Mubarak. Tak tenanani. Istananya Dzulqarnain dipindah oleh Allah di Al-Mubarak. Tak tenani itu. Insya Allah Presiden Republik Indonesia atau saya. Percaya enggak? Meneng-meneng atau diamini wong salam dunia.
Wal maksudu dan yang dituju min hadal kitabi dari ini kitab. Nulis nulis ya, paham ya? Nulis. Kalau nggak mau nulis caranya ya pakai PDF. Wal maksudu min hadal kitabi ilmul muamalati ilmul muamalah. Fakot saja. Duna ilmil mukasyafati, tidak ilmu mukasyafah. Di sini nanti, di ihya ini nanti yang dibahas cuma ilmu muamalah saja. Hah? Ilmu muamalah. Ilmu transaksi transaksinya manusia kepada Allah dan transaksinya manusia dengan sesama, dengan manusia yang lain. Yang dibahas itu. Adapun yang jelimet-jelimet itu buahnya ibadah. Orang itu kalau ibadahnya sungguh-sungguh maka akan keluar semacam itu. Kalau nggak percaya coba toh, kamu itu jangan menunggu nanti kalau udah boyong. Salah kamu, mulai sekarang. Mulai sekarang ibadahnya yang bagus. Jangan melihat siapa-siapa. Paham kan? So mamanya toh kamu melihat perempuan terpaksa itu niatmu niat hibah. Paham? Niat hibah saya kalau lihat neng ini toh kalau ngepasi nafsu saya tergerak niat hibahnya. Niat sing sun hibah. Hibah itu niat perempuan untuk dijadikan istri biar enggak dosa. Jadikan istri untuk siapa Ustaz? Untuk anak saya. Kamu itu suudon. Payah sampean untuk anak saya. Anaknya Ustaz siapa? Ini anak saya. Tua-tua ini. Ini ya, saya punya anak yang lulak-lulak. Buat beli sandal. Kamu tadi dapat berapa? 5.000. Sandal berapa harganya? Berapa harganya? Berapa? Sandal jepit atau sandal jepit? 10. 11. Ya 11. Enggak susu. Nanti pagi aja pakai. Malam-malam udah tutup. Besok pagi habis. Awas sih. Besok dadi kiai lali karo aku tak tutuk bathukmu. Ini punya pondok besar ini, Gus ini. Satunya banyak ini. Allati yang la rukhsata, tidak ada rukhsah, tidak ada kemudahan. La rukhsata, tidak ada kemudahan. Fi idaiha, dalam menyimpan al-kutuba pada beberapa kitab. Ilmu mukasyafah itu sulit loh untuk dibukukan. Enggak bisa. Karena hukum alam dan itu pun dari Allah. Mohon maaf ya. Semoga ini tidak termasuk pamer ilmu ya. Saya itu jam-jam tertentu itu bisa melihat siapa kamu. Bahkan bisa melihat keturunanmu siapa semua. Yang pasti di sini ini toh ada beberapa syarifah atau khabaib yang hidungnya pesek dan dia nggak ngerti kalau dia itu keturunan Kanjeng Nabi. Makanya dimuliakan. Bagaimana supaya nggak Ustaz? Ya dimuliakan semua caranya, dimuliakan semua.
Dilalah nak ancen Gusti Allah ngersake ora kowe, dilalah kowe ngaku. Aku maksudnya Ustaz wi. Dilalah. Berarti positif enggak kamu? Sebab ciri-cirinya itu orangnya tidak mengakui. Tidak mengakui dan tidak minat sama sekali dan tidak memperdulikan. Tapi nak sampean nak ngomong ini jangan-jangan aku itu. Wah, aku wi. Hormati aku. Kalau enggak. Saya jam-jam tertentu, hari-hari tertentu, itu saya bisa melihat alam kubur. Jam-jam tertentu. Bahkan jam-jam tertentu, saya bisa melihat makhluk-makhluk sing aneh-aneh. Makhluk aneh-aneh. Cuma enggak mau saya ceritakan. Nanti mbak-mbak do mlayu kabeh. Ceritakan. Saya itu sering mimpi di saat tidak tidur. Jadi saya ngaji itu bisa mimpi. Dan mimpi itu benar-benar terjadi. Mimpi itu benar-benar terjadi. Saya kan sering tuh ada mbak-mbak. Terus saya bilang, kamu pernah ngelakuin zina ya? Enggak Ustaz. Ya udah kalau enggak. Saya melihat kamu melakukan zina di dalam mobil sama seorang lelaki. Nangis dia. Perempuannya nangis. Loh, kok nangis? Kenapa nangis? Saya jalan itu Ustaz. Kok Ustaz tahu? Ya, saya enggak tahu. Kamu tadi katanya kan tidak. Ibu berarti tidak. Saya hanya cerita, melihat ada seorang wanita di dalam mobil melakukan perbuatan dilalah. Kersane Gusti Allah. Nangis. Mulai itu nyalam tempel aku lagi. Saking wedine. Pada akhirnya atau perempuan itu dicerai sama suaminya. Kasihan deh. Seorang pekerja di perbankan. Kalau enggak Mandiri, BCA. Kalau santri saya alhamdulillah baik semua. Enggak ada yang jelek. Semuanya baik, enggak ada yang jelek cuma satu saja. Siapa itu Ustaz? Saya sendiri. Barang siapa yang tidak berani mengakui dirinya adalah orang yang jelek, maka huwa mutakabbir. Orang itu orang sombong. Orang yang sombong itu adalah orang yang pandai menunjuk orang lain baik, sementara dia melupakan dirinya. Wa in kanat, meskipun ada hiya mukasyafah, ilmul mukasyafah, ghayatu maqsadit talibina, tujuan maksud beberapa murid, wa madma'u nadhari siddiqina, dan keinginan perhatiannya orang-orang yang jujur. Beberapa orang tentu dia senang kalau hatinya kasef. Beberapa santri tentu senang ya apabila sampean itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang terjadi di sekitar kamu. Kamu enggak usah bingungi dengan itu. Yang penting kamu ibadah dengan sungguh-sungguh, bertaat kepada guru sungguh-sungguh, hormat memuliakan kepada guru, berkhidmah kepada guru. Sandal saya tatakan, baju saya dicuci, terus semua kebutuhan saya dicukupin, rumah selalu bersih, mobil sekali kotor langsung dicuci,
kemudian disedekahi. Jadi nanti kalau sekarang kan kamu masih ngene sama orang tua kan, nanti kalau kamu udah boyong, dengerin. Kalau sudah boyong, coba nyedekahi semuanya. Nyedekahi semua. Kenapa kok gitu Ustaz? Udahlah, ikut. Kalau kamu mensedekahi guru kamu, maka kelak apabila kau punya murid, muridmu akan mensedekahi kamu. Ma fil aba fil abna. Apa yang dilakukan kepada seorang kiai akan juga dilakukan oleh para santri-santrinya. Saya dulu hormat sama guru saya, antusias sama guru. Saya rindu sama guru saya. Saya melihat guru saya, Masya Allah. Allah takdirkan santri-santri seneng sama saya. Loh kalau santri-santri enggak seneng toh, enggak ngarah aku ngajak ya ulumuddin sing teko wong siji tok, sira tok. Ngantuk sisan. Malaikat-malaikat sudah mulai turun. Jadi tanda-tanda malaikat turun dari langit. Pintu-pintu langit terbuka itu ayam jantan itu berkokok. Itu ayam-ayam jantan itu. Itu dalam rangka untuk menyambut itu. Jadi pintu-pintu langit terbuka dan malaikat-malaikat turun dan mendoakan kepada orang-orang yang di malam seperti ini dia terjaga matanya untuk mengabdikan kepada Allah lebih-lebih tentang ilmu. Tidak ada orang yang tolabul ilm, belajar ilmu sungguh-sungguh, apalagi belajarnya di malam semacam ini, kecuali walaupun kamu tidak minta kepada Allah, Allah akan kasih kepada kamu. Ini ngaji seperti ini istiqomah, lebih-lebih teman-teman media sosial ngikutin apa yang kami lakukan. Ustadz nanti kalau besok pagi itu kalau karipan, belum tahu dia. Tak beritahu dono sing turu kabeh. Lebih baik kariban, tapi kita mendapatkan anugerah dari Allah yang dahsyat. Lu saking dahsyate lho, depan pondok ono klip-klip apa kae? Sing masang sapa kae? Tulit-tulit itu. Siapa? Kang Sobri. Kanggo apa? Medeni tikus. Virus corona gendam mlebu pondok. Wa ilmul muamalati, dan ilmu muamalah tariqun jalan ilaihi pada ilmu mukasyafah. Orang memperhatikan ilmu muamalah seperti contoh sholat, puasa, zakat, melakukan ilmu-ilmu yang ada ini, yang gebiarnya ilmu ini. Terus menerus dengan baik, transaksi dengan baik, akhlakul kalimah dengan baik, peranginya kepada siapapun dengan baik. Orang ini kalau memperbaiki ilmu muamalah, maka akan keluar ilmu mukasyafah dengan sendirinya. Kamu gak usah khawatir. Pertama adalah penuhi hati kita, cinta kita cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 adalah gerakan organ tubuh kita mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu rapi. Kamu harus ikut rapi. Kanjeng Nabi itu kemana-mana sisiran. Kalau perlu kamu punya jungkat. Santri orang di jungkat. Punya jungkat. Punya jungkat enggak nih? Punya jungkat. Punya sisir. Jungkat itu bahasa keren. Sisir kan bahasa keren. Bajunya yang rapi. Rasulullah kemana-mana itu pakai minyak. Rasulullah itu saking banyaknya minyak. Rambutnya Rasulullah itu nak netes minyak. Masya Allah, tak pikir minyak irgane larangi boleh. Iya, saya beli minyak, terima sak botol 1,2 juta. Lu kok bisa bilang gimana juga?
sak miline iki 120. Sak miline. Masya Allah Ustaz, kirimanku 3 wulan. Sabar, sabar. Barang siapa di saat nyantri sabar, maka kelak setelah pulang dari nyantri, mereka akan bisa syukur. Walakin lam yatakallam, akan tetapi tidak berbicara al-anbiya'u, beberapa nabi. Sholawatullahi, semoga beberapa rahmat Allah alaihim, kepada al-anbiya. Ma'al khalqi, kepada orang banyak. Khalqi itu maknanya manusia, tapi tidak sembarang manusia, tapi manusia akeh, manusia banyak. Illa fi ilmi tariqi, kecuali di ilmu cara, wal irsyadi, dan petunjuk, ilaihi, pada ilmu mukasyafah, ilaihi, pada ilmu mukasyafah. Para nabi, para rasul, para kiai tidak memberitahukan ilmu mukasyafah, tidak. Tidak marahi ilmu mukasyafah, tidak. Tapi beliau-beliau mengajari kepada manusia untuk memahami ilmu muamalah. Cara ibadah yang baik, cara mengikhlaskan amal, cara puasa yang baik, rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, cara bermuamalah kepada Allah, hablum minallah, dan cara bermuamalah dengan manusia. Kemudian apabila kita lakukan semuanya itu, Masya Allah. Makanya kamu tuh, kalau bisa, jangan pernah marah. Orang yang sering marah, mata hatinya tidak akan terfutuh. Wes, nara perjalanan. Saya disakiti Ustaz, teruskan. Kalau ada orang yang nyakitin kamu, alhamdulillah. Alhamdulillah yang nyakitin mereka, bukan kamu nyakitin mereka. Kalau ada orang yang mendolimi kamu semestinya harus bersyukur. Alhamdulillah, mereka yang dolimi kamu, bukan kamu yang dolimi mereka. Ngapain kamu sakit hati? Saya dari nikah pertama sampai sekarang belum pernah sakit hati gara-gara istriku. Sebelum mereka nyakitin saya sudah saya maafkan. Paham Kang? Sebelum kamu datang ke sini itu, semua kesalahanmu sudah saya maafkan. Tidak ada. Bahkan kelak apabila di padang mahsyar, di saat semua orang melintas di Shirathul Mustaqim dan semua orang dilempar oleh Allah di neraka Jahanam, saya ini tuh berani mengorbankan diri saya untuk kamu semua masuk neraka. Yang penting kamu itu masuk surga. Guru yang benar-benar hebat adalah berani menaruhkan semuanya demi kebahagiaan santri. Kalau ada kiai nggak berani seperti itu, bisnis. Akibatnya bisnis. Pondok pesantren dibuat bisnis. Saya ngelarang kamu jajan itu, nggak usah jajan. Itu nyampe saya berani tidak punya toko. Tidak berani punya toko. Memberikan santri yang terbaik. Rumah saya kita soroti, itu ada lampu nyorot rumah. Lampu merah kedip-kedip itu saya yang beli itu. Dan saya yang perintah. Cuma hidup memang perlu dibuat gaya. Jangankan kita, Gusti Allah menciptakan seperti Gusirat ini. Buat yang keteblak-keteblak. Layamutu walayahya. Gak bermutu belas. Menghabiskan biaya. Dengerin ini.
Jadi nabi-nabi itu toh tidak menerangkan ilmu mukasyafah. Tapi beliau-beliau menerangkan tentang ilmu muamalah sehingga ilmu muamalah dengan baik, ilmu takwa, ilmu takut kepada Allah, kemudian mata hatinya dikasep. Mata hatinya dikasep. Banyak itu. Tidak harus orang-orang dulu, sekarang ini banyak. Sekarang ini banyak ulama-ulama yang luar biasa. Bahkan ada beberapa santri yang bisa. Cuma tergantung kamu. Di sini ini kalau ada santri hebat gak ngarah tak didono. Gak ngarah. Kenapa seperti itu? Nanti bahaya. Nanti kalau disajung-sajung itu bahaya orang itu. Terus menyombongkan diri. Kamu ini bagaimana kamu punya ilmu mukasyafah? Lagi dijak ngaji nyampe jam 1:30 aja ngulet. Ngono, ilmu mukasyafah. Mukasyafah itu terbuka mata hati, udah kalau terbuka celana dalam. Terbuka sarungnya, turu kaya wong, masya Allah, turu sikile munggah kabeh, mekangkang. Naudzubillah. Kamu kalau pengen tahu orang ini otaknya cerdas atau tidak, lihatlah di saat tidur. Jadi kalau tidur kalang kabut, sikile sing siji ning Sabang, sing siji ning Merauke. Lainnya enggak cerdas ya. Kalau cerdas tidurnya rapi. Orang itu kalau cerdas itu tidurnya rapi. Bahkan saking cerdasnya, kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan, lalu memiringkan organ tubuhnya ke barat, lalu mengatakan, ya Allah, ini adalah hidup terakhirku. Aku menyiapkan diri untuk kematianku. Itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata. Pasti seperti itu. Ini nanti tuh tidurnya tuh dari pertama sampai terakhir isi patoh. Kakinya patos, sebenarnya patoh. Saya kalau tidur ngorok enggak? Enggak. Nah ditakoi ngomong meninggal bisa tinggal ngomong ngorok bener. Kalau kamu ngorok enggak? Enggak, ya jan. Ya ora ono sing ngaku tidur ora ono sing ngrasa. Kan saya nyetir, samping saya ada orang ngorok buanter. Dilelah pakai bangun, terbangun saya tanya, kamu kalau tidur ngorok enggak? Enggak Ustaz. Padahal to ngoroki buat buanter. Bareng selesai tidur tak tanya, kamu kalau tidur ngorok enggak? Enggak Ustaz. Dalam hati saya mengatakan jangan-jangan aku seperti mereka. Jadi kalau tidur nggak ngerti. Istriku kalau ngorok tuh langsung tak cekel irungi. Bangun dia. Paham? Lah bojomu ngorok malah mbok cekel. Ya mati sek. Cekel hidungnya. Wa amma ilmul mukasyafati, dan adapun ilmu mukasyafah, falam yatakallamu, maka tidak berbicara. Falam yatakallamu, maka ulama tidak berbicara. Fihi, pada ilmu mukasyafah, illa birramzi, kecuali dengan rumus, wal imai, dan isyarah.
ala sabili tamthili, atas jalan contoh, pada jalan contoh, wal ijmali, dan kesimpulan. Ilman minhum, ilman karena mengetahui, minhum dari khalaq, bikusuri afhamil khalqi, dengan pendeknya beberapa pemahaman manusia, anil ihtimali, dari memikulnya. Ihtimal itu membawanya. Anil ihtimali dari membawanya atau dari memikulnya. Para nabi, para rasul itu tidak membahas tentang ilmu mukasyafah. Karena ilmu mukasyafah ini adalah buah daripada ilmu muamalah. Ilmu muamalah itu ilmu cara mengetahui halal haram, ini namanya ilmu muamalah. Selama kamu mengetahui halal haram diperbaiki, insya Allah terfutuh mata hati kamu. Kalau sudah terfutuh, toh pasti kamu akan mengingatkan saya. Kenapa kamu nggak bisa mengingatkan saya? Jawabannya kamu. Kalau sungguh-sungguh insya Allah. Dengerin. Orang itu kalau sudah punya ilmu mukasyafah akan lazat dengan ilmunya Allah. Tidak lazat dengan ilmunya setan. Apa itu ilmu setan? Ilmu setan itu adalah ilmu yang menjadikan kita semakin jauh kepada Allah. Ilmu yang menjadikan kita semakin nantang kepada Allah. Ilmu yang menjadikan kita bukan sami'na wa ta'na kepada Allah. Malah Masya Allah. Ada adzan telinganya ditutup. Bukannya dia menutup. Tapi dia tidak pernah mendatangi suara adzan itu. Jadi kalau jamaah dia tidak jamaah. Kalau ada lelaki bentuknya seperti itu, jembuk tompo. Jangan kamu terima. Apa kata Rasul? Alikum bidadidin tarabat jadak. Kalau kamu pengen cari jodoh, carilah seorang suami atau istri yang akhlaknya, perangainya, agamanya baik. Kalau agamanya rapi itu rasa dijadikan jodoh. Nah, sing jak ngaji lah tenanan ini. Kalau ngaji malam sih ra apa-apa lah. Kasihan ya. Biar tidur ra apa-apa. Tapi kalau ngaji-ngaji sing wajib-wajib itu kan Masya Allah. Wal ulama'u, beberapa ulama, warathatul anbiya'i, pewaris para nabi. Semua ulama itu pewarisnya Kanjeng Nabi. Bila Kanjeng Nabi kasef, tentu ulama yang benar-benar ulama kasef, mata hatinya terbuka. Ono kiai mata hatinya tidak terbuka. Kiai terhadap santri persis seperti supir terhadap penumpang. Kalau ada supir terhadap penumpangnya, kemudian matanya tertutup, nabrak-nabrak. Percaya nggak? Begitu juga apabila ada santri datang ke pondok pesantren, kemudian romo yainya, kiainya, mata hatinya tertutup, nabrak-nabrak. Akibatnya ono pondok pesantren, kiai ini ngetengi santri ini rolas. Nah, dengerin ini. Akibatnya ono pondok pesantren, ujung-ujungnya urunan. Kitab urunan. Kalau kitab urunan sih wajar ya. Wajar. Sing ra wajar ini. Ada santri melanggar peraturan, didundung nggak ke duit. Semua yang diuangkan pakai uang, habis setoran, tidak bisa segini, denda duit. Khataman Quran, bayari sekian juta.
Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Bahkan saya dengar sendiri itu. Kataman Quran bayar 30 juta. Kasihan masyarakat. Anggenah. Alah kalau kataman apa harus yang pengajian gede-gede. Ini nggak ngerti gini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Katawan tenanan membayari 20 juta. Terima mau coba Tuhan sampai kulon binas. Alhamdulillah tenan. Jadi kalau ulama itu adalah pewaris kanjeng Nabi, setidaknya gitu. Ulama itu dua sifat 3, sidik, amanah, tabligh, fatona. Di fatona. Sidik harus jujur, kiai itu jujur. Kiai kok ngapusi. Kiai ngajuke proposal ke negara, laporannya bohong, fiktif. Santrinya 50, nulis 150. Ora genah. Ngono kuwi diilekno sepuntene Ustaz, ngapa Pak Yai? Kan salah Kiai. Sepuntene niki kecoret. Kecoret napane niki wis nganti nggih 50 Ustaz kecoret ngalepe gak siji. Ora genah. Makanya saya nggak mau. Al-Mubarok ini belum ada izinnya. Belum ada izin operasional pondok pesantren. Nggak ada izinnya. Ngapain ngurus izin? Ujung-ujungnya paling ngapusi. Izin pondok pesantren, pelajaran, ya Ulumuddin, Fathul Wahab, ngapusi. Pelajarannya padahal arba'in tok. Coba sekali-kali tulis arba'in tok. Toktil, enggak ada yang lain, enggak ada ketompo. Belum kiai. Rebutan bodoh pemerintah. Iki sancen wis caplang tenan-tenan. Kiai rebutan bodoh pemerintah. Jangan itu, dengerin. Anu Ustaz, anu apa? Nanti kalau enggak ada dana pemerintah, pondoknya lama majunya, aku tak gebyur gunake susu itu. Ada. Saya enggak gunakan dana pemerintahnya, tadi yang genah. Tapi kan lambat Ustaz, kata siapa lambat? Coba petepol. Dengerin itu. Kalau ada kiai ora sidik, tidak jujur, bagaimana coba? Ya ada wali songo bayari 500.000, padahal yo nak jujur-jujuran yo paling 300.000 turah. Ya terus yang 200.000 apa? Kita tabaruk, barokah. Andalanmu le barokah. Nah untuk keuntungan barokah. Nah untuk keuntungan marokah. Payah kamu. Fama lahum sabilun fil udul. Fama lahum. Maka tidak ada lahum baginya sabilun jalan ilal uduli untuk berpaling an-nahji ta'assi an-najji ta'assi dari mengikuti pendekatan wal iktidai dan mematuhi dan mengikuti badui wal iktidai dan mematuhi. Tsumma inna ilmal muamalati, kemudian sesungguhnya ilmu muamalah
yanqasimu terbagi ila ilmi dohirin ila ilmin pada ilmu dohirin yang dohir. Wa'ani dan aku mengartikan al-ilma ilmu. A'ni aku mengartikan al-ilma ilmu bi'amalil jawarihi dengan beberapa pergerakan beberapa organ tubuh. Ilmu dohir itu ilmu yang dilakukan organ tubuh ini ilmu dohir. Wa ilmin dan ilmu batinin batin. Wa ila ilmin dan pada ilmu batinin yang batil. Akni aku mengartikan al-ilma ilmu bi'amalil qulubi dengan beberapa pekerjaan hati. Wal jari dan yang melalui alal jawarihi wal jari dan yang melalui alal jawarihi pada beberapa organ tubuh imma adatun ada kalanya adat istiadat wa imma ibadatun dan ada kalanya ibadah. Jadi ilmu muamalah. Ilmu muamalah itu ada kalanya ilmu dohir, ada kalanya ilmu batin. Kang. Uno kok pengen kasuf. Pengen makrifat billah. Pengen bisa terbang, ya terbangan kuwi. Baru dijak ngaji gini ini menggeledak. Jadi ilmu muamalah, ilmu yang bisa mengarah kita untuk menjadi kasaf. Itu ada kalanya ilmu dohir, ada ilmu batin. Makna daripada ilmu dohir itu ilmu yang dilakukan oleh pergerakan organ tubuh namanya ilmu dohir. Allahu Akbar ilmu dohir. Terus memberi zakat ilmu dohir. Baca syahadat ilmu dohir. Ono maca syahadat ada batin berarti ora sah. Ada haji, umroh. Kamu udah haji? Sudah Ustaz. Kapan? Di dalam hati. Haji di dalam hati. Jadi ilmu muamalah itu ada kalanya yang dohir, ada yang batin. Yang batin itu seperti contoh, berusaha memperbaiki hati, jangan sombong. Jangan ujub. Apa ujub coba? Ujub itu membanggakan diri, jangan. Jangan hasud. Apa hasud? Dengki. Hasud itu menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh teman kamu itu tumbang. Ini namanya hasud. Tapi kalau hasudnya itu adalah pengen niru, enggak apa-apa. Rasulullah mengatakan, la hasada illa fisnaten. Tidak ada hasud kecuali dua perkara. Hasud kabeh dosa, yang tidak dosa cuma satu. Rajulun atallahu malan. Satu adalah seorang lelaki yang didatangkan oleh Allah harta benda. Fasallatallahu bihalakihi lailan wa nahara. Kemudian mereka menghabiskan harta benda mereka untuk menyibukkan dengan harta benda mereka untuk disedekahkan siang dan malam. Luar biasa ya. Masya Allah. Ini kalau bisa itu ditiru. Ada seorang lelaki punya harta, kemudian mereka mensedekahkan hartanya siang dan malam. Wa rajulun atallahu ilman. Nomor dua adalah seorang lelaki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, fa yu'allimun nasa lailan wa nahara. Kemudian mereka menyibukkan dirinya menyebarkan ilmunya kepada umat, enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, mentok subuh. Ke jam loro. Santri nyampe jam 4.
Kita tutuk-tutuk nonton mesti bar subuh balas dendam. Mumpung durung balas dendam tak rampungin dhisik. Salam Muhammad.